Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa binastain ala umurnya wadin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i mursalin wa ala sahbihi ajmain. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulullah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah la nikmatul Islam wa liman akafa binamilina. Sob, saya ini sekarang ini didampingi oleh para manajer saya GM-nya. Ini Pak Mandra, itu udah kerja 25 tahun lebih ya, 25 tahunan ya. Dan Bu Siti gitu. Dan sekarang saya di Pengadilan Negeri Denpasar. Bu Siti ini digugat gitu. Jadi tergugat oleh tim likuidasi BPR Kaliste pasti ya. Kemarin pengajuan bukti tapi buktinya itu dia tidak di legis, tidak di materai gitu. Nah, akhirnya hari ini dia ingin. Nah, sekarang hari ini karena gugatan sederhana kan maksimal tuntutannya kalau menurut peraturan Mahkamah Agung nomor 4 2019 kan 500 juta ke bawah. Kalau sebelumnya 2000 dulu kan 200 ke bawah gitu. Nah, saya digugat seperti itu, gugatannya dia mau narik mobil saya gitu. Nah, saya cerita dulu dan saya yakin ini ada posisi saya menang. Tadi pas pengajuan saksi, pengajuan bukti mereka kemarin udah keteteran, kedodoran gitu. Saksi tadi saya ditolak sob. Karena kenapa ditolak? Dan ada cerita juga ternyata saksinya dia itu tidak tahu apa-apa, cuman hanya ngejelasin apa pasti. Saksinya dari dia pinjaman bayarnya 3 kali udah. 3 kali udah dan dia tidak bayar. Dia langsung nyolot ditegur hakim Bu Siti. Tapi Bu Siti terus ngomong kebenaran gitu. Gimana ngomongin Bu Siti? Ya, kita ada pinjaman dari 2015. 2015. 200 juta udah bayar 2 tahun. Kurang setahun lagi kan? Terus top up kan? Top up mobil. Udah bayar 1 tahun lah. 1 tahun. Dari itu 3 tahun. 3 tahun juga, 2 tahun 3 tahun. 2 tahun. 2 tahun kalau mobil ya? 3 tahun. 3 tahun ya. Udah bayar 1 tahun. Udah bayar 1 tahun gitu. Dan pembayaran kita itu udah 80%, 70% daripada pinjaman sebenarnya. Nah, itu yang saya negokan kemarin minta restrukturisasi. Dan dia hanya ngabulkan hanya pokok tok dulu. Tanpa bunga dan pokok pun saya minta dikurangi dengan dari cicilan bunga pokok ini saya gitu. Ini saya jadi seperti itu dulu. Kalau dihitung saya hanya kurang 120 juta so. Kemarin saya ngajukan negosiasi 150 juta dia tolak dulu. Nah, karena saya ditolak ini karena dia menolak beberapa kali nolak segala macam-macam, udah berapa kali pertemuan ditolak terus, saya ngajukan gugatan dan dia tadi ditegur. Nah, sob, Bu Siti itu dia nggak ngerti hukum. Awalnya kan takut Bu Siti ya, tapi dia berani sob, sampai saksi aja dia bisa berani untuk ini meluruskan gitu. Saksi ini tidak tahu apa-apa Pak Hakim, ditegur sama Hakim. Harusnya yang jelasin saksi karena dia nggak takut gitu, betul sih. Nah, terus yang kemarin waktu pembacaan apa? Pas dibaca itu jawaban kan biasanya kalau lemahnya gugatan sederhana itu kadang-kadang sudah dibacakan jadi simpel sekali, cepat sekali gitu. Nah, dia nggak mau, saya nggak mau Pak Hakim, saya mau bacakan, dia bacakan gitu. Ya, jadi intinya ternyata kalau kita dampingi gugatan sederhana pun itu Anda kalau didampingi itu mudah sob. Nah, sekarang ini ternyata tadi saya ditolak sebagai saksi oleh si tim penggugat. Kenapa ditolak? Karena dipikir saya terlibat dalam dia adalah karyawan saya atau gimana itu. Atau itu yang kedua, Bu Siti ini adalah bahwa saya terlibat dalam kreditnya. Tidak sob. Ini jelasin saya kalau ditolak itu saya keberatan loh. Satu, yang buat perjanjian kredit adalah Bu Siti dengan si BPR Kaliste. Terus yang kedua, hak atas tanahnya itu hak atas tanah namanya Bu Siti sendiri, karena memang saya memberikan tanah itu buat dia buat Pak Mandra gitu. Luasnya 140 meter persegi. Jadi terus yang ketiga, bahwa saya tidak ada hubungan keluarga, saya bukan suami, terus apalagi bukan anak ya, bukan hubungan anak gitu. Dan tidak ada di perjanjiannya gitu. Jadi saya wajib dimasukkan. Nah, gara-gara itu saya baru tahu perkara pokok ini adalah kan mengenai hak atas tanah, dan itu ternyata di peraturan di perma itu dan saya yakin ini menang sob gugatan sederhana ini, karena nanti di gugatan ini saya akan ini tanya kalau pertama kan 200 juta di bawah 200 juta ke bawah ya, itu peraturan Mahkamah Agung nomor 2 2015. Terus yang kedua ini 2019 itu menjadi 500 juta itu peraturan Mahkamah Agung nomor 4 ya 2019. Tapi di sini jadi gugatan sederhana ini bahwa yang tidak termasuk dalam gugatan sederhana adalah perkara yang menyelesaikan sengketanya dilakukan melalui pengadilan khusus. Nah, ini kalau perkara yang dengan pengadilan itu yang tidak menyangkut hanya perbuatan melawan hukum dan yang lain-lain, itu bisa dilakukan di pengadilan khusus sebagaimana diatur di dalam peraturan perundang-undangan atau sengketa hak atas tanah. Jadi kini karena ini ada hak sengketa hak atas tanah,
berarti tidak bisa diadili di gugatan sederhana. Dia harus pengadilan gugatan umum khusus gitu. Nah, saya besok akan buat somasi sob ke mereka semua. Kalau kita akan gugat mereka semua. Jadi kalau ada hak atas tanah tidak bisa digugat lewat pengadilan sederhana yang hanya 25 hari diputuskan cepat gitu. Dan kalau nanti kalah pun saya maju ke keberatan gitu. Dan saya akan buat gugatan baru. Jadi insya Allah sob ini menang. Nah sekarang ini kalau udah menang gini mudah-mudahan ya luar biasa. Saya tadi dapat masukan dari dia, dari Bu Siti juga dan saya tersadarkan gitu. Karena Allah itu tadi gini sob ya, seluruh masalah ini kalau kita khawatir, kalau kita takut gitu. Nasib kita ditentukan oleh hakim, dan semoga hakim ini bisa menunjukkan hati nuraninya ini. Kalau seaturan tidak bisa sob, tidak bisa dilakukan gugatan. Dan ini kemarin hakim agak lalai gitu di gugatan di pembukaan itu, dan dia tadi negosiasi saksinya gitu, si itunya. Kenapa? Ini ada hak atas tanah, tidak bisa lewat pengadilan negeri gitu. Dan saya mungkin akan gugat itu mereka di pengadilan negeri gitu. Pengadilan ini kita somasi, saya akan gugat itu. Dia udah melakukan lelang, dia harus diputuskan di pengadilan ini di negeri ini ya, seperti itu. Dan itu kan lama waktunya. Tim DQDC sendiri itu punya waktu hanya tinggal berapa bulan sih setelah itu? Mei ya? Mei ya? Diperpanjang sampai Mei atau Juni. Tapi saya akan gugat mereka gitu. Jadi dan ini akan seru sob, dan sob bisa belajar semua. Sob, saya ini alhamdulillah selalu mendapatkan jawaban ketika kritis gitu. Kenapa? Karena saya ngerasa nggak mampu. Jadi saya selalu berdoa, doa saya yang saya ucapkan setiap saya sholat, dan alhamdulillah bisa tahajud terus sob. Tahajud itu membuat kita tenang, membuat kita dapat pencerahan terus gitu. Luar biasa. Ketika kepepet, ketika saya sudah pasrah dengan Bu Siti, pertama pasrah dulu. Saya bilang, Bu Siti, kalau kehilangan tanahnya gimana? Ya nggak apa-apa Pak, tapi saya janji saya akan berikan tanah buat dia gitu. Jadi kalau kita ngerasa kaya sebagai pengusaha, kalau karyawan kan susah buat beli tanah sob. Betul nggak tuh? Kamu kalau jadi karyawan bisa beli tanah? Nggak bisa. Salah satunya dari mana? Perusahaan kan? Cuma saya udah ngakuin dosa gitu. Tapi ini janji juga, saya tetap akan beli kamu tanah. Paham gitu? Jadi kalau kita merasa kaya, jangan merasa mikir di perusahaan itu. Jangan ngerasa takut juga bahwa kita nggak bisa kaya gitu. Nggak harus punya gimana. Kalau saya bilang, saya insya Allah ya tuh ya, semasa saya bisa, saya akan berikan tanah kamu. Kalau kamu kehilangan izin, saya akan gantikan. Ya Mbak Siti ya? Ya jadi itu. Dan saya pun Bu Siti ya, pada saat susah sekarang kan, kita gajian kan kadang dapat 50%, 60%, 70% ya. Mbak Siti terus catat loh itu sebagai hutang loh. Ya, karena saya nggak mau dianggap miskin gitu. Kalau beberapa teman saya gaji 60% dikasih ke karyawannya, terus mereka anggap itu 60% segitu haknya. Tidak, hak dia tetap 100%. Ketika ada pekerjaan banyak, gimana Mas ya? Ada lebih, Basi harus bayar kan? Basi itu melakukan itu kan sekarang ini? Hah? Jadi kalau Basi itu nanti, nah sehingga dia berdoa terus, karyawan di bawahnya, karyawan dia berdoa terus, ya Allah berikan saya order yang gede ya Allah. Kenapa? Ketika dapat order gede, yang belum terbayarkan, dibayarkan ulang, itu sudah terjadi sob. Jadi itu yang menyebabkannya. Dan saya sudah pasrah bahwa saya udah ngomong ke mereka semua, kalau kehilangan tanah gimana, siap ya siap gitu. Nah tapi sekarang ternyata dengan gugatan sederhana ini, mereka gugat kita, saya punya peluang untuk melakukan somasi dan melakukan gugatan khusus. Dan saya ini bukan pengacara sob. Saya belajar dari siapa? Ini rekan-rekan pengacara ini jadi teman-teman saya. Jadi saya belajar. Alhamdulillah Allah memberikan banyak kebaikan pada saya. Semoga ini bisa jalan. Dan saya besok itu siapin somasi Bos ya. Somasi udah gitu di kesimpulan nanti pun di ini pun akan saya buatkan bahwa ini mohon Pak Hakim, Majelis Hakim yang terhormat yang mulia untuk membatalkan gugatan sederhana ini dengan menghukum penggugat gitu. Untuk menyerahkan ini bla 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 gitu. Jadi membatalkan, kedua menghukum tergugat itu dan saya siap membayarkan hanya 50 juta kalau dia mau, karena memang hutang dibayar tuh. Jadi hitungan saya tidak mau gratis, saya tetap bayar dan saya akan jual mobil saya untuk bayar itu. Kalau 150 juta dikabulkan kan saya tinggal jual Pajero aja, maksudnya nggak usah keluar uang segala macam-macam. Jadi mobil Pajero saya jual, saya tutupin itu kan selesai gitu. Ini pembelajaran semua sob, kalau memang ini berguna bagi Anda semua, bermanfaat, mohon bayar saya dengan mahal, yaitu doa terbaik Al-Fatihah Masholawat Nabi kalau Anda muslim juga. Kalau non muslim, doa terbaik saya. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.